Hirup dulu. Kembali bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodin. Sebuah pertanyaan yang ingin saya ungkapkan ke publik. Apakah hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup? Ya, kalau kita sih sebenarnya tidak ada hal yang paling penting dan paling serius aktivitas yang kita lakukan di hidup ini itu selain makan. Jadi makan adalah hal yang paling serius. Ya, jadi hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup. Ya walaupun mungkin ada yang mengatakan, oh tidak, ya kita ini makan untuk hidup. Jadi makan itu adalah sarana untuk kita bisa bertahan hidup sehingga bisa melakukan hal-hal yang lebih mulia. Cie. Tetapi ya faktanya adalah ternyata tujuan kita hidup itu adalah untuk makan. Ya, udah kita realistis aja ya. Sebenarnya tidak ada yang paling serius dan paling penting dalam seluruh aktivitas kehidupan kita itu adalah makan. Ya, ketika kita bangun pagi kan hal yang paling mengasihkan itu adalah menunggu sarapan gitu. Ya kan? Setelah sarapan udah kita beraktivitas, dan beraktivitas itu kembali hal yang paling kita tunggu-tunggu adalah makan siang. Udah habis makan siang ya udah kita beraktivitas lagi ya. Tapi ya kembali hal yang paling menarik untuk kita tunggu adalah makan malam. Ya udah setelah makan malam ya udah kembali kita melakukan hal-hal yang nyantai mungkin ya, melakukan hobi dan sebagainya, dan kemudian kembali kita ke peraduan ya. Setelah itu besoknya kembali ya terulang yang seperti itu. Hal yang paling kita tunggu adalah sarapan pagi. Setelah itu lunch, makan siang. Kemudian setelah itu dinner, makan malam. Yaitu. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya makan itu. Jadi makan itu adalah hal yang paling serius. Nah, terkadang pun kalau kita misalnya nih puasa ya. Puasa ya selama ini kan ya ketika kita berpuasa menahan supaya kita tidak makan kan sebenarnya mendekati buka puasa itu kan hal yang paling mengasihkan itu kan, karena sebentar lagi kita akan makan. Jadi ya kita sejak siang itu sudah mempersiapkan itu menu buka puasa itu. Ya hari ini kita makan apa nih, buka puasa apa ini ya. Itu sampai kita bela-belain mencari menu-menu buka puasa yang betul-betul bisa memberi kepuasan, hunting. Makanya di bulan puasa itu kan ya menu-menu apa, jajanan-jajanan takjil ya, kemudian ya menu-menu yang lain daripada yang lain itu pada bermunculan semua ya. Itu dalam rangka untuk memuaskan keseriusan kita terhadap hal yang aktivitas yang bernama makan. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa memang tidak ada hal yang paling serius selain aktivitas makan. Silakan kalau mau dibantah ya. Nah, kembali ke pertanyaan di awal, apakah hidup ini untuk makan atau makan itu untuk hidup? Jadi sebenarnya kata makan di sini kan bisa bermakna hal yang lain ya. Tapi di situ adalah makna sejatinya adalah
tentang kebutuhan jasmani kita, ya, kebutuhan pribadi kita. Jadi kalau kita mengamati di sekitar kita, di sekeliling kita, pada dasarnya seluruh aktivitas kita itu semua kita tujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Tidak lain dan tidak bukan itu kan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ya mungkin saya melakukan ini adalah untuk tujuan sesuatu yang lebih mulia, ya it's okay, ya. Tetapi kebanyakan yang ada adalah seluruh aktivitas kita sejak pagi, sejak kita terbangun dan kembali ke peraduan itu adalah semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana memenuhi semua kebutuhan dan keinginan pribadi kita. Jadi bagaimana dengan sebuah ayat yang mengatakan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku? Atau bagaimana dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, segala hidupku, aktivitasku, ya, hidup dan matiku semua untuk Allah. Semua pengabdianku untuk Dia gitu. Ya, kalau ternyata apa yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan ternyata adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi kita, bahkan termasuk pun hal-hal yang bersifat penyembahan dan pengabdian kepada yang namanya Tuhan atau Allah atau Allah atau apapun itu, sebenarnya itu ditujukan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi kita. Ya, kalau tadi aktivitasnya yang bukan ibadah, ya itu sudah hal yang biasa kan, dan memang seperti itu yang manusia. Tapi terkadang hal yang sifatnya yang dikatakan sebagai penyembahan pun itu dilakukan bukan untuk sebagai bentuk persembahan atau sebagai bentuk pengabdian atau sebagai bentuk kita bertuhan, tetapi itu pun digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi kita. Yaitulah fakta yang banyak kita temukan hari ini di sekeliling kita. Jadi kita menjadikan ibadah-ibadah itu, ya, bukan sebagai sebuah persembahan, bukan sebagai sebuah bentuk pengabdian, tetapi bagaimana sistem peribadahan itu kemudian bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi kita. Nah, ini yang harus kita banyak mentafakurinya, ya. Kita harus mencoba melihat kembali, ya, bagaimana sebenarnya aktivitas yang kita sebut sebagai aktivitas penyembahan dan peribadahan itu. Kenapa saya katakan untuk kebutuhan dan keinginan, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi kita? Iya kan, kita kan menjadikan sebenarnya sistem beragama itu sebagai sesuatu yang bisa membuat kita aman secara spiritual, aman secara batinia. Kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang bisa mengamankan diri kita, menyelamatkan diri kita. Kan semua seperti itu. Itu bukan untuk pengabdian, bukan untuk penyembahan, bukan untuk persembahan. Semuanya kembali lagi itu untuk kepentingan dan kebutuhan kita, supaya kita bisa terselamatkan, kita bisa merasa nyaman,
ya, kita bisa masuk surga. Kan begitu, ketika kita sudah mapan secara finansial, ya, sebenarnya ya kita kemudian mencari hal-hal yang sifatnya spiritual, ya, atau yang berhubungan dengan Tuhan, sebuah sistem atau konsep agama yang bisa membuat kita merasa nyaman dan bisa menjaga, ya, kenyamanan kita, sehingga kemudian ya kan banyak ya karena kita sudah mapan secara finansial, kemudian kita selalu bersyukur, ya, karena katanya di situ nanti akan ditambahkan rezekinya, dan kemudian nanti bisa bahagia dunia akhirat. Ya, semuanya itu adalah idiom-idiom yang akan kembali untuk apa? Semua kembali untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadi kita. Sadar nggak itu? Jadi sebenarnya ya terlalu kasar kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya kita melakukan ritual-ritual ibadah itu pada dasarnya untuk menjaga kepentingan aset kita, dalam rangka menjaga supaya kenyamanan kita tidak terganggu. Ya, kita berharap ya Tuhan melindungi kebahagiaan kita, menjaga kebahagiaan kita, ya. Kita berharap bisa masuk surga nanti dan sebagainya. Ya, sebenarnya ya motivasi-motivasi itu kan adalah sebenarnya motivasi bukan sebagai motivasi penyembahan dan persembahan dan berbakti, tapi itu adalah motivasi untuk ke diri kita. Sebenarnya kan ada dua kutub kalau kita mau melihat proses kehidupan ini. Kutub yang pertama adalah kutub yang mengarah kepada yang maha kuasa, yang maha rohani, yang maha kodim. Kutub yang sebaliknya adalah kutub yang mengarahkan kita kepada ego. Nah, selama ini kan ya kita itu banyak melakukan hal-hal yang mengarah kepada bagaimana membesarkan ego. Nah, kita jarang melakukan hal-hal yang menyerahkan, melepaskan, dan memasrahkan kepada atau mempersembahkan kepada kutub ke Sang Maha Rohani tadi. Tapi kita lebih banyak melakukan hal-hal yang mengarahkan kita kepada membesarkan ego kita, membesarkan diri kita, keakuan kita. Walaupun dalam prakteknya itu seolah-olah agamis, spiritualis, atau apalah namanya, tetapi sebenarnya itu mengarahkan kepada bagaimana itu kemudian tanpa kita sadari justru membesarkan keegoan kita, keakuan kita, kedirian kita. Padahal kalau kita ingin menuju atau memasuki jalan kodim, kita harus melepaskan semua. Kita harus mempersembahkan semua, termasuk yang namanya kenyamanan, kebahagiaan, bahkan surga sekalipun, karena semuanya adalah untuk Dia. Karena kita diciptakan tiada lain hanya untuk berbakti kepadanya. Seluruh hidup kita dan mati kita ya kita serahkan hanya kepada Dia. Kita diberi surga, oke. Kita pun diberi neraka juga, oke. Karena semua adalah kehendak-Nya. Bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.